Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana potensiometer mempengaruhi nilai dari Duty Cycle PWM. Saya sudah merangkai secara hardware, nanti saya simulasikan. Nah, sekarang sebelum disimulasikan, saya jelaskan bagaimana eh, program dari potensiometer ini kita aplikasikan di PWM SP32. Pertama-tama programnya seperti ini. Kita menginisialisasi atau memberikan identitas untuk 3 pin. Saya pakai 3 pin, semuanya masuk ke lampu LED. Yang dipakai adalah 16, 17, dan 5. Yang nantinya di program disebut LED pin 2, dan LED pin 3. Kemudian untuk potensiometernya ada masuk ke pin 34 yang nantinya disebut pot pin di dalam program selanjutnya. Potensiometer pin. Oke. Kemudian ada nilai potensiometer, nilai ADC-nya yang nanti disebut pot value. Pot value kalau Anda misalkan pengen diganti jadi nilai potensio, silakan saja. Kemudian untuk PWM-nya kita setting seperti biasa, ada frekuensi, ada LED channel, ada resolusi. Untuk frekuensi 5000 sudah cukup halus pergerakannya. Kemudian LED channel di SP32 ini punya 16 LED channel, 0 sampai 15, silahkan dipakai untuk PWM LED channelnya. Saya pakai 0. Kemudian resolusinya bisa 1 sampai 16. 1 sampai 16. Saya pakai 12. Kenapa pakai 12? Karena di potensiometer kita lihat di sini. Nah, ADC-nya yang kita gunakan saat ini potensiometer, ini datasheet dari ESP32, punya nilai ADC-nya 12 bit. 12 bit ini adalah 2 pangkat 12. Nanti kita buktikan apakah benar ADC-nya itu 12 bit. Nanti kita putar potensiometernya dari minimum sampai maksimum berapa. Nah, ini sebenarnya bisa 8, bisa 1, bisa 2, bisa yang lain. Cuma nanti akan mempengaruhi putaran potensiometer itu tidak menjadi proporsional. Mungkin kalau ini 8, kemudian kita putar potensiometer, baru setengah putaran, lampu LED sudah cerah maksimal. Ketika putarannya diteruskan, potensiometernya tidak ada perubahan apa-apa di lampu LED. Cuma kalau dibuat resolusi dari Duty Cycle PWM ini 12, sebanding dengan nilai ADC-nya potensiometer 12, maka putaran potensiometer porsinya akan sesuai. Minimum sampai maksimum adalah perubahan cahaya LED. Semuanya. Oke, lanjut. Kalau Anda pengen 8, silahkan pasang 8. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Saya sudah mencobanya. Kemudian point setup-nya seperti biasa, serial begin. Kita pakai monitoring, nanti serial monitor. Saya pakai 115200. Kemudian konfigurasi LED PWM-nya seperti ini. LED C setup, LED channel, frekuensi, resolusi. Berarti LED C setup 0, 5000 sama resolusinya 12. Ini untuk setting dari PWM-nya. Kemudian LED C attach panel, LED pin, LED channel. Ini untuk attach channel ke GPIO untuk dikontrol lewat PWM. Jadi LED C-nya yang dikontrolnya, LED pin, kemudian LED channel-nya dimasukkan ke LED pin untuk dikontrol PWM. Semua kita definisikan, ada LED pin 1, LED pin 2, LED pin 3. 3 lampu akan dikontrol secara bersama-sama. Kemudian pengulangannya, void loop-nya,
Potential value tadi analog grid. Pot pin. Nah, pot pin ini terminal potensiometer akan dibaca sebagai inputan analog. Di mana inputan analog ini secara datasheet dibaca 2 pangkat 12. 12 itu 4096. Karena mulai dari 0 berarti maksimalnya 4095. Nanti kita berikan nilai ADC-nya itu 4095. Oke. Kemudian dicetak di serial monitor, serial print analog input potentio sama dengan serial print LN potential value. Jadi yang diberikan oleh potensiometer berdasarkan putarannya itu di posisi mana akan ditampilkan di serial monitor. Let's see right. Nah, ini perubahan intensitas cahaya berdasarkan potensiometer memberikan nilai analognya. Let's see right, LED channel menjadi sebuah output yang pengontrolannya ditentukan oleh posisi nilai potensiometer. Kemudian delay dan berlanjut terus-menerus. Sesuai si LED akan nyala sesuai dengan posisi potensiometer di posisi mana. Kecerahannya yang berbeda. Oke, langsung saja kita simulasikan seperti biasa. Langsung ini sudah dikompil, langsung saja upload ke port ESP32-nya. Pastikan port yang Anda gunakan sudah sesuai. Kalau ingin tahu port apa yang digunakan, buka device manager, cari yang ESP32. Ini 100% lancar. Lancar, sekarang kita akan coba perhatikan di serial monitor dulu. Ini jalan terus-menerus. Posisi sekarang potensio ada nilai maksimal 4095. Seperti yang saya katakan tadi, untuk 12 bit, 2 pangkat 12 itu 4096. Karena dimulai dari 0, maka nilai maksimumnya itu 4095. Nilai minimumnya 0. Sekarang saya akan rubah nilai potensiometernya. Lihat di sini penampakannya seperti apa. Ini nilai 4095 dibaca oleh LED harus nyala dengan intensitas maksimal. Let's see right, LED channel potential value. Nah, di LED channelnya itu adalah kontrol PWM dengan nilai 4095, nilai paling cerah. Kalau saya turunkan nilai 4095-nya, nih, diturunkan, efeknya di lampu LED menjadi redup, dan ketika saya turunkan di nilai paling minimum, maka LED mati. Dan nilai dari potensiometer menjadi 0. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan untuk simulasi secara hardware. Oke, kita lihat di hardware-nya seperti ini, posisi LED sedang mati. Artinya posisi potensiometer memberikan nilai 0. Oke, memberikan nilai 0. Kita lihat. Kita akan coba rubah nilai ADC-nya lewat potensiometer. Nah, lihat intensitas cahayanya redup, terang, sampai terang maksimal. Ini terang maksimal ketika nilai potensiometer ada di posisi maksimal 4095. Posisi maksimal dari kemampuan 12 bit. Nah, kalau saya turunkan nilainya, bisa dilihat, saya turunkan, cahaya mulai meredup.
saya bisa perlihatkan nilainya berapa saat ini. Saat ini nilainya 490-an ya. Ini terminal potensialnya kurang kencang. Nah, kalau saya turunkan terus, maka redup sampai di titik 0, LED-nya mati. Jadi ini potensiometer berfungsi sebagai dimmer ya. Mengatur cahaya LED dari gelap menjadi terang, dari terang menuju gelap. Nah, inilah fungsi dari PWM ESP32. Salah satu aplikasinya seperti ini. Dia mencacah tegangan output DC dengan cacahan sesuai dengan instruksi kita di program. Sehingga kemungkinan variabel output analog terjadi untuk output yang diterima oleh LED, sehingga nilai cahaya LED menjadi terpengaruh. Oke. Nah, demikian simulasi untuk PWM dan potensiometer dengan board controllernya ESP32. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.